Ustaz Muzaki Abu Sifar hari ini akan membahas tentang surat Al-Baqarah di ayat 118 dengan 119. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dan semoga Allah terus limpahkan banyak kebaikan, banyak nikmat untuk kita semua. Dan setiap nikmat yang Allah berikan ini bisa kita jadikan modal untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendedikasikan diri kita ini sebagai hamba Allah, sebagai pegawainya Allah. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga beliau dan sahabat beliau. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai umat Nabi, umat Rasul yang bisa tetap istiqomah menjalankan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Dan semoga nanti di yaumul akhir kita bisa dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan ayat 118 dan ayat 119 surat Al-Baqarah, masih di juz 1 ya. Dan beberapa ayat lagi, 3 halaman lagi berarti ya, 3 halaman lagi baru nanti akan selesai juz 1-nya. Jadi masih lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Wa
qala, dan berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamu, tidak mengetahui. Dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, laula, mengapa tidak, yukallimunallah, Allah berbicara dengan kami, au ta'tina, atau datang kepada kami, ayat, tanda-tanda kekuasaannya. Kadzalika, demikian pula, qala alladzina, berkata orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka itu. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Tasyabahat, sama atau serupa, qulubuhum, hati mereka. Qad bayyana, sesungguhnya kami telah menjelaskan, al-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumin, kepada kaum yuqimun, yang yakin. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Wala tus'al, dan kamu tidak akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawaban, an, tentang ashabil jahim, penghuni-penghuni neraka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad bin Ishaq, dia berkata, haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad, berkata kepadaku Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik Ikrimah atau Sa'id bin Jubair atau juga Ibnu Abbas, mereka ini semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rafi ibnu Huraimilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rafi bin Huraimilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Kira-kira yang manggil begini ini Muslim atau bukan? Sahabat atau bukan? Ya Muhammad. Bukan. Namanya Rafi bin Huraimilah. Biasanya bukan, ya. Karena kalau sahabat itu manggilnya Rasulullah, ya Rasulullah, biasa begitu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi perhatian kita juga, karena ada orang yang suka bilang begitu, tidak perlu memanggil Rasul itu dengan panggilan Sayyidina Muhammad. Nah, kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak perlu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, bahkan disebut sebagai bid'ah gitu. Ya, padahal Nabi sendiri sudah mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam.
Anak sayyidu, saya ini adalah sayyidnya waladi ibni Adam, anaknya anak sayyidu waladi ibni Adam. Ya, saya ini adalah sayyidnya, tuannya, penghulunya, pemimpinnya Bani Adam, ya, anak-anaknya Bani Adam. Nabi yang ngomong begitu kan, maka secara langsung itu berarti beliau itu adalah sayyiduna, gitu kan. Tuan kita, beliau itu adalah penghulu kita, pemimpin kita, karena kita ini adalah anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, begitu. Ya. Maka kalau sahabat tuh biasa manggil Nabi itu bukan ya Muhammad, tapi ya Rasulullah, biasanya begitu. Ya, sebagai penghormatan dan pemuliaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang protes, ya cukup panggil dengan Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad saja, ya silakan. Itu menurut dia. Tapi kalau menurut kita mau manggil dengan sayyidina, ya itu juga boleh, bahkan menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak misalnya kita manggil ketua DKM, ya nggak pakai Pak, panggilnya langsung namanya Aib gitu. Orang Jawa jangan. Nggak sopan, apalagi dari sisi usia itu lebih tua gitu kan ya. Langsung kita panggil namanya doang, nggak sopan. Ya, maka bentuk kesopanan kita itu panggil dengan Pak, gitu kan. Pak Aib mau kemana? Pak Hafiz mau kemana? Gitu kan. Pak Hardi mau kemana? Dengan panggilan Pak. Kalau cuma nama doang langsung kita panggil kan. Apalagi dari sisi usia lebih banyakkan yang kita panggil itu. Yang dipanggil itu juga mungkin kaget, manggilnya nama doang gitu kan, tersinggung. Yang manggil juga nggak sopan, nggak tahu diri gitu. Ya kalau dengan sesama kita aja begitu kan, nah, kita memberikan penghormatan, ya memberikan kemuliaan kepada mereka, ya apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, karena kita manggil beliau dengan sebutan sayyiduna itu kan bukan karena ingin bahasanya mengkultuskan atau bahkan menuhankan beliau, bukan. Ini sebagai bentuk penghormatan, ya, pemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In kunta rasulan, kata Rafi, kalau kamu benar utusan rasulan minallah, kalau kamu benar-benar rasul, benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kama taqul, sebagaimana yang engkau sering ucapkan, faqul lillah, maka sampaikan kepada Allah, ya, bilang ke Allah Subhanahu wa taala, fal yukallimna hatta nasma'a kalamah, hendaklah Allah itu bicara kepada kamu sehingga kami bisa mendengar ucapannya, bisa mendengar firman-Nya. Itu yang diminta oleh Rafiq bin Uraimah pada Rasulullah. Kalau memang kau Rasul, Muhammad, benar-benar sebagai utusan Allah, bilang kamu sama Allah, buat bicara langsung ke kami, ya, biar kami bisa mendengar, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menggambarkan permintaan Rafi ini menggambarkan tentang ketidakpercayaan mereka, pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, nggak percaya dia dengan Rasulullah betul-betul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, nggak percaya juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan firman-Nya, ya,
sebagaimana yang sering dibacakan oleh Nabi kepada mereka, pada orang-orang kafir itu. Dan permintaan seperti ini ya bukan sekali dua kali, ya. Nanti ada beberapa ayat Quran juga yang menjelaskan tentang itu. Jadi beginilah orang kafir, ya. Ketika mereka memiliki permintaan, kadang permintaannya kalau bahasa kita itu mengada-ada. Dan nanti kalaupun permintaan mereka diwujudkan, ya tetap aja mereka nggak percaya juga, ya. Karena di Al-Baqarah awal itu kan sudah diingatkan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama aja. Ya kita kasih peringatan atau enggak, ya mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Mujahid, nah itu yang menjadi sebab diturunkannya ayat ini. Ya sebab nuzul. Permintaannya Rafi bin Hulaimah. Ya maka Allah turunkan waqala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayat. Ya, orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata, mengapa Allah tidak bicara langsung kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Qala Mujahid fi qawlihi wa qala alladziina la ya'lamun, dan seterusnya. Qala, dia berkata, an-nasara taqulu, ini orang-orang Nasrani yang bilangnya seperti ini. Ya, kalau tadi orang musyrikin Arab, Mujahid mengatakan orang-orang Nasrani juga bicara yang seperti ini. Wa hakala al-Qurtubi, kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan, laula yukallimuna Allah, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami? Ini maknanya adalah law yukhatibuna bi nubuwatika ya Muhammad, mengapa Allah tidak langsung bicara dengan kami tentang kenabianmu hai Muhammad. Qultu wa dhahirus siyaq. Nah, Ibnu Katsir kemudian mengatakan tentang hal ini, ya, ucapannya Imam Al-Qurtubi anhu wallahu a'lam, dan ini merupakan makna yang jelas dari redaksi ayat ke-118 di awalnya. Jadi orang-orang musyrikin Arab itu yang mengatakan, kalau memang engkau benar sebagai Rasul, kenapa Allah tidak bicara langsung tentang kenabian engkau kepada kami? Ya, itu Muhammad emang betul-betul Nabi, emang betul-betul Rasul. Mereka maunya begitu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengetahui di ayat ini itu mereka adalah orang musyrikin Arab. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Mujahid tadi, mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Kemudian Abu Aliyah, Rabi bin Anas, Qatada dan Asuri mengatakan mereka itu adalah kaum kafir Arab. Ya. Nah, yang mereka minta bicara langsung kepada kami atau datang kepada kami melalui tanda-tanda kekuasaannya. Dan ini adalah ucapan orang-orang yang juga disampaikan oleh sebelum mereka. Ya, misalnya di surah Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalata. Sayusibu alladziina ajramu sagharun 'inda Allahi wa 'adzabun syadid bima kanu yakfurun. Apabila datang wa idza ja'atuhum ayat, apabila datang satu ayat kepada mereka, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman
hatta nutta mithla ma utiya Rasulullah, sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi gitu permintaan mereka. Udah datang, ya mereka bilang kami nggak akan beriman, sehingga kami juga dapat yang sama. Gitu. Ya. Di ayat yang lain surah Al-Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu, tidak beriman kepadamu, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai di celah kebun yang deras alirannya. Autus kitas sama, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping, kama za'amta alaina kisafan, sehingga kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan dengan kamu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Au yakuna laka baitun min sufufin, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Au tarqafis sama, atau kamu naik ke atas langit. Walam nu'mina liruqiyyika, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikan itu hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Kul, katakanlah, subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu illa basyarar rasula, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Gitu. Kita lihat aja permintaan mereka, ya, orang kafir mengada-ada, ya, minta dipancarkan mata air dari bumi, atau disediakan kebun kurma dan anggur, kemudian di antara pohon itu, di antara pohon kurma dan anggur itu ada sungai yang deras alirannya, atau jatuhkan langit berkeping-keping, sehingga Allah yang ada di atas itu, menurut mereka juga malaikat-malaikat semuanya turun ke bawah karena langitnya jatuh, dan langitnya hancur. Atau dia Rasul diminta naik ke atas langit, ya, kemudian bawa kita dari atas langit itu sehingga bisa kami baca. Ini kan permintaan yang mengada-ada. Dan kalau misalnya diberikan itu, ya tetap aja mereka nggak akan beriman. Ya. Kan bagian dari mukjizat Nabi dia diantaranya itu bisa memancarkan mata air, ya, dari sela-sela jari beliau itu. Dan ketika mereka melihat itu, tetap mereka beriman. Ya, mereka minta bulan dibelah, Rasulullah bulan, mereka melihat itu, tetap aja mereka nggak beriman. Gitu. Nah, semua permintaan ini hanya merupakan kekufuran mereka dan keingkaran mereka kepada Allah, keingkaran mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti ini, ya, bahkan sejak sebelum mereka juga sudah ada. Ya, Bani Israil pun begitu juga. Ya, di masanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka sampai berkata kepada Musa, wa qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, la nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada hatta tafjura lana, ya, hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah itu dengan mata kepala kami sendiri. Permintaan mereka begitu, ya. Fa'akhadat humus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya, ya, karena permintaan mereka itu, mereka dihukum dengan as-sa'iqah, ya, dengan kilat yang menyambar. Sedangkan kalian menyaksikan tentang itu, ya, menyaksikan peristiwa itu. Jadi begitulah permintaan orang kafir dari dulu sampai zaman Nabi, ya sampai Nabi. Ya, mereka itu punya permintaan
pernyataan yang hakikatnya adalah keingkaran dan kekufuran mereka. Ya. Di surah An-Nisa ayat 153 Allah juga menyampaikan ya tentang sebagian dari kalangan ahlul kitab juga punya omongan yang sama. Yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab itu meminta kepadamu antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar kau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Faqad sa'alu, maka sesungguhnya mereka telah meminta faqad sa'alu Musa, mereka telah meminta kepada Musa akbar min dzalik, yang lebih besar dari itu. Faqalu arinallaha jahra, mereka meminta kepada Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi permintaan yang seperti ini hakikatnya adalah kekufuran mereka kepada Rasul, dan juga keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menunjukkan keimanan mereka. Nanti kalau yang mereka minta itu dikabulkan, setelah itu mereka akan beriman enggak. Ya, bayangkan saja permintaannya di luar logika, ya kan? Minta langit dipecahin dan segala macamnya. Sampai Rasulullah mengatakan di surah Al-Isra tadi, hal kuntu illa basyara rasulah. Kamu memang nggak tahu saya ini kan manusia aja seperti biasa, sama seperti kalian yang diangkat menjadi rasul. Ya, artinya ya hal-hal yang seperti itu di luar kuasanya Rasulullah. Ya kecuali memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyabbahat qulubuhum. Nah, hati mereka ini mirip. Ya, hatinya orang-orang kafir Arab, orang musyrikin Arab itu sama seperti orang-orang sebelum mereka dalam hal kekafirannya, dalam hal keingkarannya, dalam hal kesombongannya. Ya, padahal ya, sebagian kebenaran itu sudah diperlihatkan kepada mereka. Ya, Rasulullah juga sudah mendatangkan bukti-bukti kepada mereka lewat mukjizat yang Allah berikan, tapi tetap aja mereka tidak mau menerima itu sebagai kebenaran, dan itu kan kesombongan, ya kan? Sombongan itu adalah safihal haq, menolak kebenaran. Kalau mereka sudah melihat sendiri dan mereka tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah kebenaran, maka itulah yang disebut sebagai kesombongan. Dan Allah sudah singgung mereka ini tentang miripnya hati mereka itu di surah Ad-Dariyat ayat 52-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun talaqun. Demikianlah kata Allah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada mereka, ya, yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, illa qalu, kecuali mereka mengatakan sahirun aw majnun, ini adalah tukang sihir atau orang gila. Jadi memang begitulah julukan setiap nabi, setiap rasul ketika diutus kepada kaum yang tak beriman. Nah, ucapannya ini orang ini pasti tukang sihir, ya, ini pasti orang gila. Ya, bukan cuma Rasul Muhammad, yang lain pun demikian. Nabi Nuh alaihi salam, kurang apa coba itu? Hinaannya dari kaumnya itu kan, bikin kapal di atas gunung gitu. Ya, kapal di atas gunung itu julukannya luar biasa. Disebut orang gila dan lain sebagainya. Ya, sampai saking mereka meledeknya Nabi Nuh itu, ya, kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh itu dijadikan sebagai tempat pembuangan, sebagai WC mereka ada buang kotoran di sini. Kan? Ya, yang lain itu demikian. Julukannya sama dan beginilah setiap rasul. Ya. Atau wasobi, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Karena omongannya sama, gitu kan? Ya. Nah, omongan yang sama ini menggambarkan tentang hati mereka yang sama.
hati mereka yang serupa. Ya, ketika diutus Nabi, diutus Rasul, mengajak mereka beriman, ya kalau enggak mereka itu nantang Allah, nantang Rasul, ya maka mereka akan mengatakan ya, mereka itu ngatain Nabi atau ngatain Rasul dengan sahibul au majnun. Bal qaum dhalim, sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas, ya. Nah, tapi menarik ya, setiap Rasul yang diutus ketika mereka dapat julukan dari kaumnya itu dengan sahir atau majnun atau yang lain-lain itu, ya mereka tetap konsisten, tetap istiqomah menjalankan dakwah mereka, ya. Terserah bahasa kita, terserah lu mau ngomong apa gitu kan, yang penting saya tetap berdakwah mengajak manusia itu beriman. Jadi teguhnya hati mereka, konsistennya hati mereka ini yang patut kita contoh ya, ketika kita mengajak orang itu kepada kebenaran. Karena kan tidak semua orang mau menerima, ya kan? Mau menerima aja alhamdulillah. Ada yang udah menerima itu nggak langsung berubah, ada juga begitu. Jadi jangan gampang baper, gitu ya. Kalau kita ada di jalan kebenaran atau mengajak orang kepada kebenaran, jangan gampang baper. Ditolak sedikit terus sudah mau, wah capek doang ya. Gitu. Udah diajakin, udah disediain macam-macam, tetap aja begini-gini juga gitu. Sabar aja gitu. Emang gak gampang. Ya, padahal kita ajak sama-sama Muslim juga kan bisa begitu. Apalagi kalau kita ajak non Muslim. Jadi jangan gampang. Karena kalau Rasulullah wah repot berarti. Dibilang orang tukang sihir, orang gila, langsung usahanya dibilang orang gila. Udah nggak mau lagi, nggak nyampe dakwahnya begitu. Jadi ini jadi pelajaran buat kita. Pengusung kebenaran itu, ya dia harus jadi orang yang nggak mudah baperan, nggak gampang baperan. Dibilang begini sedikit oleh, dibilang begini sedikit langsung patah hati, dibilang begini sedikit. Keluar grup. Apa ya? Lab, langsung lab. Oh, langsung lab gitu. Benar. Gak mau lagi sih. Gitu, nggak usah baper. Jadi tetap aja, karena memang begitulah tantangan yang akan dihadapi ya oleh siapapun yang mengusung kebenaran itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang meyakini. Ya, Allah itu sudah menjelaskan dalil ya tentang kebenaran para rasul. Ya, bahkan bukti-buktinya itu ya mereka lihat sendiri secara langsung dengan mukjizat yang Allah berikan kepada setiap rasul itu. Ya, nah sehingga nggak diperlukan lagi pertanyaan tambahan. Emang benar ente rasul? Nggak perlu lagi sebenarnya. Ya, tapi bagi orang yang meyakini, kalau orang yang meyakini Nabi, meyakini kebenaran Rasul itu, model-modelnya Abu Bakar, ya, modelnya Umar, modelnya sahabat-sahabat itu, ya mereka langsung percaya bahwa memang kau Rasul. Ya, yang luar biasa kan Abu Bakar itu kan, sehingga dapat julukan As-Siddiq. Ya, kata beliau, kata Abu Bakar itu, kalau emang Muhammad ngomong begitu, saya percaya. Nggak perlu ngelihat, emang ada buktinya nggak perlu. Kalau emang dia bicara begitu, saya percaya. Itu hebatnya imannya Abu Bakar seperti itu. Maka dibilangnya dengan As-Siddiq, yang maha, yang membenarkan. Nah, orang beriman pun demikian. Ya, apa yang Allah sudah sampaikan tentang Rasul itu, ya langsung diyakini saja. Nah, seperti di ayat 27 Al-Baqarah itu kan, maka orang-orang beriman itu akan mengatakan ini benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi kalau orang kafir, mada aradallahu bihadzal masalah, apa sih yang Allah pengen dari permisalan ini, dari perumpamaan ini? Gitu. Banyak nanya jadi. Ya, ketika banyak nanya itu hakikatnya adalah menolak kebenaran itu. Nah, maka bagi orang yang yakin, nggak
perlu lagi banyak pertanyaan atau tambahan-tambahan dalil, tambahan-tambahan bukti bahwa memang Muhammad itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan bagi orang yang hatinya telah dikunci mati, matanya telah ditutup, pendengarannya juga telah ditutup, nah inilah yang Allah sampaikan di surah Yunus ayat ke-96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu la yu'minu, tidak akan beriman mereka itu. Walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hatta yarawul adzabal alim, hingga nanti mereka menyaksikan, mereka melihat sendiri azab yang pedih yang disediakan oleh Allah. Gitu. Jadi dari apapun nggak akan dipercaya, bukti apapun mereka tetap nggak akan beriman. Sampai kapan? Sampai nanti mereka melihat sendiri azab yang pedih yang biasa yang selalu mereka dustakan itu. Begitu melihat baru percaya bahwa engkau adalah Rasul yang Muhammad. Tapi kan percuma, gitu. Ya, nah, kalau udah terlihat langsung ada itu kan berarti nggak ada di mana, di neraka. Ya, percuma kan, udah di situ baru ngomong percaya Muhammad itu sebagai nabi, Muhammad itu sebagai rasul, itu nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Kalau udah melihat langsung baru percaya, itu namanya ainul yakin. Ya, udah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ya, kalau sekedar percaya dong, kayak kita sekarang kan menceritain tentang surga, tentang neraka, kita yakin tidak percaya, itu baru yakin doang, udah namanya yakin doang. Tapi karena imannya kita kepada Allah, imannya kita kepada Rasul yang menjelaskan tentang itu, dan kita meyakini kebenaran surga, neraka dan lain sebagainya, itu disebutnya hakul yakin. Kalau udah sampai melihat sendiri, baru itu ainul yakin. Karena kalau udah melihat sendiri itu udah nggak bisa ragu lagi, ya pasti akan percaya. Seperti orang kafir juga begitu, mendustakan hari pembalasan, mendustakan Rasul dan segala macamnya, mendustakan hari kiamat, mendustakan surga neraka, gitu kan? Yang mendustakan atau yang pedih itu, akhirnya mereka melihat sendiri, udah nggak bisa marah, dan mereka baru percaya bahwa semua itu adalah benar. Tapi terlambat. Ya alhamdulillah, jangan sampai kayak gini kan. Udah dikasih tahu, enggak juga mau dengerin. Udah dikasih tahu, enggak juga mau menerima. Begitu ngalamin langsung baru, iya ya. Ya kan saya. Jangan sampai kita kayak begitu. Allah udah tegur sedikit, Allah sudah ingatkan sedikit, masih juga nggak sadar. Baru nanti dijedotin sama Allah gitu kan juga ya, baru ya Allah beneran ternyata. Nah, jadi kita harus sensitif dengan segala peringatan dari Allah atas diri kita, gitu. Ya, karena bisa jadi ada yang salah yang kita lakukan, ada yang salah jalan yang kita tempuh. Ya, makanya kita diingatkan oleh Allah. Nah, jamaah sekalian berikutnya Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, "Unzilat alayya, diturunkan kepadaku, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Qala, maka beliau bersabda, basyiran bil jannah, berita gembira itu berupa surga. Nah, itu berita gembira yang sebenarnya, ya dengan surga. Apalagi kalau kita bisa masuk ke dalamnya, itu berita gembira yang sebenarnya. Dan kalau kita belum dapat surga ini, jangan cepat-cepat puas, jangan cepat-cepat bersenang diri. Ya, kalau cuma dapat selain surga itu biasa. Ya gembira sih boleh, cuma jangan menganggap itu kegembiraan yang sebenarnya. Ya, tapi kegembiraan yang sejati itu adalah bil jannah, dengan surga itu. Maka semua
aktivitas hidup kita, orientasi hidup kita ini tujuannya biar kita bisa dapat surga. Ya. Emang boleh minta surga sama Allah, bukan cuma boleh, harus. Ya, mintanya kan sama Allah, bukan sama yang lain. Kalau sama yang lain, baru. Ya, tapi kalau sama Allah, kan ada orang yang suka apa ya, suka bilang gitu ya, ibadah kok pamrih. Ibadah mah ibadah aja, jangan ibadah itu pengen surga. Lah kita pengen apa ibadah kalau bukan surga? Dan pamrihnya kita kan sama Allah, bukan sama yang lain, bukan sama selain Allah. Kalau sama Allah silakan. Ya bahkan Allah yang dulu mintalah kepadaku, gitu kan? Ya, minta kepada Allah akan berikan permintaanmu itu. Kalau sama Allah ya kita harus pamrih. Kita melakukan ini, ya nanti balasannya apa dan itu yang kita kerja. Termasuk surga itu. Ya, apalagi kita selalu berdoa minta diberikan surga. Itu yang disebut sebagai basyiro, berita gembira. Wa nadhira minan nar, dan peringatannya itu adalah api neraka. Itu yang disebut peringatan. Dan Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah, dia menyampaikan berita gembira dan menyampaikan peringatan. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada beliau, maka nanti akan dapat kabar gembira berupa surga. Tapi yang kamu beriman, yang menentang, yang membangkang, maka akan dapat peringatan berupa azab neraka. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang kita harus ingat terus, ya, surga dan neraka. Minta surga, minta dilindungi dari neraka. Ya, kan begitu. Orang kita makan aja kan minta dilindungi dari neraka. Doanya kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Adalah urusan makan, urusan perut. Tapi buat orang beriman, urusan makan itu bukan cuma sekedar masalah perut, tapi masalah surga dan neraka. Sampai begitu. Ya urusan sehari-hari kan, ya urusan makan, urusan sehari-hari. Ya urusan sepele bisa dibilang gitu. Tapi itu bukan cuma sekedar urusan perut, tapi urusan surga dan neraka. Maksudnya gimana? Ya jangan asal makan. Karena apa yang kita makan nanti akan membuat kita masuk surga atau masuk neraka, gitu kan? Yang halal kita makan, yang haram jangan. Yang hak kita makan, yang bukan jangan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan berita gembira dan peringatan. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada manusia ketika beliau berdakwah, mengajak mereka beriman kepada Allah, beriman kepada beliau. Wala tus'alu an ashabil jahim dan jannah, dan engkau tidak akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawabannya tentang penghuni neraka. Ya. Maksudnya ini oleh mayoritas ulama dibacanya dengan tus'alu. Huruf taknya harokat dummah. Ya. Bahasanya apa ya? Bahasanya itu kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Dan kamu tidak akan ditanya. Maknanya ini, kami Allah tidak akan bertanya kepadamu tentang kekafiran orang-orang yang kafir itu, tentang kekufuran mereka. Kenapa mereka tetap kafir? Ya. Nah, itu Rasul tidak ditanya, karena Rasul sudah mengajak mereka beriman, tapi mereka tetap kafir. Kekufuran mereka nanti hanya akan mereka bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi tanggung jawabnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di surah Ar-Ra'd ayat 40 Allah sudah katakan, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan,
Rasul sudah jalankan itu. Ya. Rasul cuma menyampaikan, mengajak mereka, berdakwah kepada mereka. Nah, sedangkan tetapnya mereka kepada kekufuran yaitu urusan mereka. Wa alaina hisab, sedang kamilah yang akan menghisab mereka. Ya, jadi ini yang juga perlu kita pahami, kita sadari. Kalau ngajak orang itu tugas kita cuma ngajak. Dia mau ikut atau enggak, ya itu urusan dia. Ya itu terserah dia. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Yang penting kita udah ngajak. Tapi kan bukan berarti kita calon ya. Calon. Ya, rambutan. Orang mau pergi ke kampung rambutan, dianya masih di sini. Bukan berarti calon. Ya. Nah, kita hanya mengajak. Temer. Bedanya kita mencalon itu saat kita ngajak ya kita udah pergi ke sana, udah tahu. Ayo kita ke kampung rambutan. Kalau di sana mau pergi kemana aja ada bisnya. Tahu dari mana ya? Karena kita udah bolak-balik di situ kan, jadi udah tahu. Ada yang kalau cara itu kan kadang-kadang dia juga nggak tahu sampai di mana, ya. Tapi udah mau berjanji ke orang-orang. Pokoknya asik ya kalau di sana gitu. Emang itu udah pernah ke sana? Belum sih. Gimana ceritanya? Gitu ya. Nah, Rasul cuma menyampaikan dan pengikut Rasul juga tugasnya menyampaikan. Ya, sedangkan pilihan mereka tetap mereka tetap dalam kekafiran atau mereka mau beriman itu adalah pilihan mereka. Bukti sudah disampaikan, tanda-tanda juga sudah dijelaskan, ya. Nah, sehingga ketika mereka tetap dalam kekafiran itu tidak jadi menjadi tanggung jawab dari Rasul, tidak akan menjadi beban mereka sendiri. Tapi ada yang mengatakan wala tas'alu, ada yang membacanya, di sebagian ulama membaca bukan tus'alu tapi tas'alu, wala tas'alu an ashabul jahil, ya. Tanya itu difathahkan, yang berarti jangan engkau menanyakan keadaan mereka tentang penghuni neraka itu. Jangan pakai tanya, gimana kabar itu di situ gitu, ya. Sehat-sehat semuanya, nggak perlu ditanya. Kenapa? Karena udah jelas kondisi mereka yang begitulah. Orang yang ada di dalam neraka itu menderita. Gak usah pakai ditanya, udah jelas kata mereka itu menderita. Ya karena kekafiran mereka sendiri. Dan gak perlu juga nanyain gimana kabar kalian di situ gitu ya. Meski yang bertanya itu justru adalah penghuni neraka. Itu akan bertanya kepada penduduk surga. Ya. Maka penduduk surga itu mengatakan kami sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kami. Dan kalian pasti juga sudah mendapatkan apa yang Allah telah janjikan kepada kalian. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penutup ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Al-Qab bin Yasar. Dia menceritakan, aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Lalu dia bertanya, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Taurat. Maka dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya beliau itu disifati di dalam Taurat sebagaimana yang telah disifati di dalam Al-Quran. Jadi sama aja ya tentang sifat Rasulullah di Taurat dijelaskan seperti itu, maka begitu pun yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu memang betul menguatkan kitab sebelumnya, ya bahkan melengkapi ya, kitab sebelumnya yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau di Quran itu disebutkan, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, serta melindungi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan Rasul.
aku menamaimu mutawakkil. Tidak kasar berbicara, tidak keras hati, tidak berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi beliau selalu memaafkan dan memberikan ampunan. Tidak akan mencari nyawanya sehingga meluruskan agama yang telah menyimpang dan mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah yang sifat Nabi yang telah dijelaskan baik di Al-Quran atau juga di kitab yang lainnya. Ya, nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Allah jelaskan di ayat 118 dan 119 surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang keingkaran orang-orang musyrikin Arab, orang-orang kafir Arab tentang kepada risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, semoga jadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sekarang ini tugas untuk menyampaikan risalah Islam itu siapa yang bertanggung jawab? Karena Rasulullah sudah wafat, ya. Rasulullah itu diikuti untuk seluruh alam. Nah, tugas selanjutnya ini sebetulnya siapa? Keadaan sekarang itu kan kondisinya sama seperti 1400 tahun yang lalu. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada juga yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sekarang tugas siapa untuk menyampaikan kebenaran risalah Allah ini, untuk berdakwah? Ya, tugas kita semuanya. Ya, jadi berdakwah itu adalah tugas setiap mukmin, tugas setiap mukmin. Ya, setiap kita ini punya tugas yang sama. Di surah Ali Imran ayat ke-104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok kaum yad'una ilal khair, itu yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Meskipun disebut hendaklah ada, berarti kan ini sebuah harapan. Maka kalau ada yang menyambut seruan ini, berarti dia memenuhi harapan Allah. Dan ulama sepakat ya bahwa berdakwah ini adalah hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Ya, menyuruh orang kepada kebaikan, ya, kemudian mencegah perbuatan munkar. Dan ini bukan cuma tugas ya, orang yang disebut sebagai ustadz, sebagai kiai, bukan. Tapi setiap kita ini punya kewajiban yang sama. Ya. Meskipun secara khusus, ya ada hadis Nabi yang menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi yang dimaksudkan pewaris di sini itu dalam warisan ilmunya, ya. Karena Nabi itu tidak mewariskan harta. Ya, ada hadis yang lain yang menyebutkan innal anbiya
lam yuwarithu dinaran wala dirham, bahwa Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi warathul ilma, mereka itu mewariskan ilmu. Maka dalam itu disebut sebagai pewaris para nabi dalam hal keilmuannya. Tapi dalam tanggung jawab dakwah, ya itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya tentu dengan kapasitas kita masing-masing, ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu Pak. Jadi ini yang perlu kita pahami. Dakwah itu tugas kita semua. Bukan cuma punya ustadz, punya kiai, punya mubalik, bukan. Tapi semua kita. Jadi kalau ada hadis Nabi kan jelaskan, kalau kita melihat kemungkaran, ya kalau kemudian kita ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak mampu, ubah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihat, teguhan. Nggak mampu juga, ubah kemungkaran itu dengan hatinya. Man ra'a minkum, siapa di antara kalian itu siapa aja. Jadi semua kita. Ya jadi gitu ya. Ini tanggung jawab kita semuanya. Wallahu a'lam. Tanggung jawab kita gimana? Nah, ini sama seperti apa ya? Curhatan apa itu? Orang tua kepada Umar bin Khattab. Ada seorang bapak ya datang menemui Umar, terus bilang dia. Saat itu Umar sudah jadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, saya mau mengadukan anak saya, dia telah durhaka kepada saya. Gitu kan. Terus panggil anak kemari. Begitu anaknya datang, Umar nanya sama anaknya, ini bapakku sudah bilang kamu anak durhaka, benar begitu. Nah, anak ini nanya balik sama Umar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, apa yang menjadi tugas seorang ayah terhadap anaknya? Disebutkan pertama, ajarin Quran, kedua kasih nama yang baik, ketiga carikan ibu yang baik. Itu tugas ayah buat atas seorang anak. Anaknya bilang, satu pun nggak ada yang dilakukan bapak saya kepada saya, gitu kan? Akhirnya kata Umar, Pak, kalau begitu bukan anaknya yang durhaka, kamu yang durhaka sama anakmu. Nah, jadi artinya apa? Yang pertama sekali itu harus kita lakukan memang tugas mendidik, ya. Mendidik, mengajarkan, mengarahkan mereka. Nah ini yang kita harus usahakan. Dan kita sudah lakukan itu sampai akhirnya dia dewasa. Begitu dewasa berubah jalan, ya kan? Nah kalau dia sudah dewasa dan dia berubah jalan, itu tanggung jawab dia sendiri. Kalau misalnya orang tua ditanya, kenapa anak menjadi begitu? Oh, saya sudah ajarin dia ya Allah. Saya sudah arahkan dia, saya sudah bimbing dia, saya sudah kenalkan dia kepada engkau, kenalkan dia kepada Nabi, tapi dia sendiri yang melenceng. Nah itu tanggung jawab dia. Ya sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, kan? Anaknya kafir, istrinya kafir. Apa nanti Nabi Nuh yang diminta tanggung jawab? Kalau ditanya Nabi Nuh udah bisa ngomong, tapi saya udah jadi, saya udah kenalkan dia, tapi dia sendiri yang kafir. Maka itu jadi urusannya dia sendiri. Yang jadi masalah dari kecil gak dididik, ya, gak diajarin sampai besar, akhirnya melenceng. Itu mau wajar, wajar kan? Ya orang gak diajarin, siapa yang salah? Orang tuanya. Ya kan tugas pendidiknya itu gak dijalankan dengan baik. Ya. Ya, jadi jangankan kita. Nabi aja begitu kan.
juga kafir begitu. Nabi siapa lagi, Nabi Lut alaihissalam sudah kafir. Yang penting kita sudah berupaya menjalankan itu. Tapi kalau sudah dewasa dia melenceng, dia berubah, maka itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Begitu Pak. Ya. Mengenai kondisi sosial masyarakat di negeri kita ya akhir-akhir ini, kadang-kadang kita itu sebagai orang awam ini merasa bingung gitu ya dengan informasi yang saling kontraproduktif gitu kan. Jadi kita sendiri sebenarnya kadang-kadang kita nggak tahu nih yang A atau yang B yang benar gitu ya, karena kita sebagai orang awam gitu. Nah ada masyarakat itu yang mencari amannya, ya udah saya ikut kiai aja gitu kan, saya ikut ulama. Jadi kalau ulama udah bilang A, ya udah saya A, udah nggak mau beranalisis dan berpikir macam-macam gitu. Ada yang begini juga, saya kan punya logika gitu, saya bisa berpikir, saya bisa membandingkan gitu. Jadi saya nggak harus taklid gitu, saya nggak harus taklid sama ulama atau kiai. Itu kan ya masing-masing lah punya preferensi pilihan gitu kan. Nah di kehidupan kita ya entah kehidupan dalam berpolitik ataupun bersosial masyarakat, apalagi akhir-akhir ini semua itu pada bingung kan, kesini salah, kesana salah gitu kan, atau kesini benar, kesana benar gitu kan. Akhirnya udah kalau kita cari aman ikut ulama. Nah sekarang ulama sendiri juga begitu, terpecah gitu kan. Ini bukan, saya bukan ngomong politik ya, dalam kehidupan sosial masyarakat gitu ya, dalam pilihan gitu, opsi-opsi pilihan. Ini saya ikut ulama atau kiai yang mana gitu. Jadi kalau misalnya saya mau taklid, itu taklid dengan ulama yang mungkin ada dari Ustadz kriteria ulama atau kiai atau orang-orang yang alim gitu ya, yang bisa kita ikuti supaya kita sebagai orang awam nih nggak salah gitu dalam melangkah di kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan beragama kita. Itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah memang kehidupan kita dewasa ini ya. Pendapatnya itu ada yang begini, ada yang begitu. Maka buat kita yang awam misalnya, yang gak paham dengan sebuah permasalahan kan, Allah sudah mengajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti. Ya, kalau kita tidak paham dengan suatu permasalahan. Jadi kalau kita nggak tahu nih apa sih ini, tentang apa sih gitu ya, bagaimana nih, kita cari aja siapa, cari referensi kepada orang yang paham tentang itu, kita minta pendapat dia, sehingga nanti akhirnya kita bisa memilih jadinya. Tapi kalau kita punya kapasitas, ya punya ibaratnya tadi punya logika gitu kan, ya silahkan manfaatkan logika itu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, cuma betul-betul kapasitas itu mumpuni, ya, bukan asal. Kayak apa namanya? Ya, termasuk saya yang suka mempertanyakan ketika di masa ini, ya, dianjurkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ungkapannya benar, ya, memang semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah kita punya kapasitas untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu dari sumber aslinya langsung? Ya, apakah kita punya keilmuan bahasa Arabnya, ya, punya keilmuan segala macam yang dibutuhkan sehingga kita nggak butuh siapa-siapa untuk memahami syariat ini kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kalau punya kapasitas itu ya silakan. Tapi kalau nggak punya, ya lihat ulama, ya rujukannya ulama. Ya, bagaimana ulama menjelaskan, nah itu yang kemudian kita ikuti. Ya, seperti itu. Ya. Nah sekarang ulama mana yang diikuti nih? Gitu. Karena kan banyak ulama. Ya, ulama itu banyak. Ya bahasanya kalau buat saya yang diikuti itu ulama yang lurus gitu kan. Nah masalahnya yang lurusnya mana?
jauh dari kekuasaan. Dan kalau saya melihatnya begitu, ulama yang tidak dekat dengan penguasa itu ulama yang bagus. Ya, kalau ulama yang dekat dengan penguasa, ya bukan berarti bengkok dan juga sih. Cuma udah banyak